Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari dulur-dulur, sebenarnya Bima Anef ingin live streaming dengan dulur-dulur semua, hanya saja waktu yang tidak memungkinkan. Karena itu Bima Anef upload dengan video biasa saja. Yang saya harap dulur-dulur semua bisa menanggapi di kolom komentar dan bisa menambahi terkait informasi yang dulur-dulur dapat dari rekan-rekan kalian semua tentang kejadian yang menimpa dulur kita PSHT dari Kanur Bojonegoro. Jujur ya Allah. Ya Allah bocah tidak ya. Jadi untuk sementara, informasi yang saya dapat, ada kejadian yang menimpa saudara kita dari Kanur Bojonegoro atau PSHT Kanur Bojonegoro yang dilakukan oleh oknum-oknum pencaksilat. Dan kejadian ini terjadi di tengah-tengah jalan umum dulur-dulur. Dan mirisnya lagi, kejadian ini dilihat oleh banyak orang yang melintasi jalur tersebut. Dan bahkan tidak sedikit orang yang mengabadikan momen tersebut. Sekali lagi dulur-dulur, dunia pencaksilat dari Jawa Timur sedang diuji dengan adanya gesekan antar pemuda terutama dari organisasi pencaksilat. Terkait dengan kejadian ini, apalagi terutama kejadian pengeroyokan semacam ini. Buat dulu-duluku semua, apa tidak cukup saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda kita ini? Hal yang berkaitan dengan kejadian di Bojonegoro kemarin saja yang sampai menewaskan salah satu anggota dari organisasi atau perguruan, itu berefek sekali dengan sudut pandang orang tua yang mengikutkan anak mereka di organisasi perguruan maupun pencaksilat. Bahkan siswa saya sendiri saja, ada yang berasal dari Bojonegoro dan dia dipaksa keluar oleh orang tuanya. Sudah, gak usah ikut organisasi pencaksilat. Organisasi pencaksilat itu nanti hanya akan membuat kamu ikut-ikutan terjerumus dengan pergaulan yang salah. Kalau bisa kamu keluar aja, gak usah ikut-ikutan organisasi seperti itu. Yang padahal sejak dia latihan polos sampai dia mendapatkan sabuk hijau, dia tidak pernah kita ajarkan untuk melakukan hal-hal sedemikian rupa. Selalu kita doktrin atau kita berikan ajaran dan nasihat yang baik-baik. Namun dia juga menanggung efek dari kejadian kemarin. Jadi kesimpulannya apa dulur-dulur? Walaupun kejadian tersebut terjadi di luar kota kita atau tidak terjadi di wilayah kita yang sudah berjuang mengembangkan organisasi dimanapun tempatnya, itu juga merasakan efek dari kejadian-kejadian semacam ini. Saya rasa tidak hanya saya saja, banyak sekali dulur-dulur yang di sini ikhlas mengabdikan dirinya untuk organisasi. Itu harus mengalami krisis kepercayaan dari orang tua siswa mereka, karena orang tua ini khawatir apabila anaknya nanti menjadi warga akan menjadi seperti mereka. Tidak hanya PSHT, semua organisasi maupun perguruan apapun pasti akan sangat dirugikan, terutama para pelatih-pelatih ini, para pengurus-pengurus ini pasti akan sangat dirugikan, yang dimana mereka sudah mengorbankan waktu mereka, yang mana mereka sudah ikhlas mengabdikan diri mereka terhadap organisasi untuk melatih adik-adik siswa kita. Nyatanya orang tua sudah tidak percaya lagi untuk mengikutkan anaknya ikut organisasi maupun perguruan pencaksilat, karena dikhawatirkan nanti apabila anaknya nanti sudah jadi pendekar atau menyandang status pendekar, dia akan jadi ugal-ugalan seperti itu. Jadi saya di sini mengajak kita semua untuk berbenah dulur-dulur. Mau sampai kapan kita seperti ini dulur-dulur? Kalau bisa kita ini tenang di negara kita, kemanapun kita nyaman, tidak was-was atau tidak merasa khawatir apabila bertemu dengan orang yang memiliki lambang maupun atribut berbeda dengan kita. Karena mau bagaimanapun, mereka pun juga sama seperti kita, warga Indonesia, bangsa Indonesia. Kenapa kita harus berselisih karena lambang? Apakah masih kurang nyawa saudara-saudara kita yang sudah melayang karena akibat dari ulah-ulah oknum-oknum ini? Jadi dulur-dulurku, intinya dari video ini adalah saya yang sudah merasakan efeknya juga. Dengan krisis kepercayaan orang tua yang tidak mau mengikutkan anaknya atau tidak mengizinkan anaknya lanjut untuk ikuti latihan organisasi PSHT. Mungkin bukan saya saja,
pelatih-pelatih dari organisasi lain mungkin juga ikut merasakan efeknya. Sudahlah, marilah kita selesaikan pertikaian semacam ini. Jangan kita malah menambah-nambahi tugas para aparat keamanan yang dituntut untuk melakukan protokol kesehatan atau memberikan himbauan kepada masyarakat tentang social distancing, tapi kita tambah-tambahi dengan kasus-kasus yang kita buat. Jadi efeknya bukan hanya ke organisasi saja atau ke tempat latihan saja dulu-dulu. Masyarakat pun juga merasakan dengan ulah-ulah dari oknum-oknum semacam ini. Saya yakin apabila diusut kejadian-kejadian semacam ini tidak ada sangkut pautnya dengan para pengurus, karena mayoritas setiap kejadian yang terjadi seperti semacam ini itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar agenda organisasi maupun perguruan. Selalu saya sampaikan dulu, jangan sampai kita mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bisa membedakan mana agenda organisasi, mana agenda yang hanya sekedar pengerahan massa. Semoga tidak terjadi lagi hal semacam ini. Saudara kita dari Kanur Bojonegoro yang tertimpa musibah ini, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti dan akan tercipta perdamaian abadi. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti dan akan tercipta perdamaian abadi. Izinku ucap salam persaudaraan dari Kubu Mantara, Astra atau Jakarta, yang sedang mengotak-atik segala cara untuk menghentikan perpecahan anak bangsa. Kini ku perintahkan mulai sekarang dan selamanya kalian untuk letakkan senjata. Jika kau cuma ingin dibilang paling jagoan, namun beraninya hanya di kamu saja.